Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas RKPLA akan mempresentasikan tentang use case scenario. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Zaki Wiswadharma dengan NRP 50262111025, lalu ada Ananda Surya dengan NRP 50262111142 dan ada Fadila Syahda dengan NRP 50262111171. Next. Sebelum mengetahui tentang use case scenario, terlebih dahulu kita akan mengenal mengenai use case. Nah, apa itu use case? Use case adalah diagram yang mempermudah kita memahami interaksi pengguna dan sistem agar tak lagi kebingungan. Hal ini penting karena merancang sebuah sistem dalam ilmu rekayasa sistem dan perangkat lunak. Use case merupakan daftar aksi atau tahapan yang mendefinisikan interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengatur kebutuhan sebuah sistem. Use case biasanya membahas banyak detail mengenai semua kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara, diagram use case dapat menyederhanakan representasi grafis dari suatu sistem, sehingga apa yang harus dilakukan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen yang ada di use case. Yang pertama yaitu ada sistem, yang kedua ada aktor, yang ketiga yaitu ada use case. Next. Sistem. Sistem adalah urutan aksi spesifik dan interaksi antar aktor dan sistem. Hal ini juga sering dikenal dengan istilah skenario dalam use case. Perangkat akan digambarkan dengan pola segi 4 yang akan membatasi semua use case yang ada di dalam sistem terhadap pihak yang mana sistem tersebut akan berinteraksi. Sistem tersebut akan diberi label sesuai dengan nama label tersebut, tapi umumnya sistem ini tidak diberi gambar karena tidak terlalu memberikan arti bagi suatu diagram. Next. Yang kedua yaitu adalah aktor. Aktor adalah user dalam use case yang berinteraksi dengan sebuah sistem. User atau pengguna ini bisa perorangan, sebuah organisasi, atau sistem eksternal, asal berinteraksi dengan sistem atau aplikasimu. Pada dasarnya, aktor adalah objek eksternal yang memproduksi atau mengonsumsi data. Aktor di sini sebenarnya bukan bagian dari diagram, akan tetapi aktor ini adalah salah satu alat untuk menciptakan use case diagram menjadi lebih mudah. Aktor ini akan digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau juga seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem, di mana aktor ini akan memberikan informasi pada sistem, hanya akan memberikan informasi dari sistem, atau juga keduanya, yaitu memberikan informasi dari sistem maupun juga menerima informasi dari sistem. Di sini aktor juga tidak akan memiliki kontrol terhadap use case itu sendiri, namun hanya diberikan gambaran umum atau juga spesifik guna memudahkan kita dalam menggunakan hubungan atau relationship yang ada. Next. Selanjutnya yaitu use case. Use case sendiri di sini adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari use case. Yang pertama, use case ini digunakan untuk memudahkan komunikasi dengan menggunakan domain expert dan juga end user. Yang kedua, adanya interface yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Yang ketiga, use case akan memberikan kepastian pemahaman yang pas tentang requirement atau juga kebutuhan sebuah sistem. Yang keempat, use case dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang sedang berinteraksi dengan sistem dan juga apa yang harus dilakukan untuk sistem tersebut. Dan yang terakhir, use case biasanya digunakan untuk proses verifikasi. Next. Setelah mengetahui tentang use case, selanjutnya kita akan membahas mengenai use case scenario. Use case scenario merupakan hasil instansiasi dan penjelasan dari setiap use case. Scenario use case bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan diagram use case. Scenario use case ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi dan inisiasi, yang kedua step perform, dan yang ketiga kondisi, asumsi, dan pertanyaan. Next. Selanjutnya yakni mengenai komponen use case skenario. Yang pertama ada name.
yakni memberikan penjelasan singkat tentang nama dari use case. Kemudian ada aktor, yakni daftar aktor yang dapat mengakses use case. Kemudian ada goals. Goals ini atau tujuan, yakni berisikan menjelaskan apa yang aktor coba untuk dapatkan dari use case. Kemudian ada precondition, artinya yakni kondisi sistem sebelum use case dijalankan. Kemudian ada summary, memberikan penjelasan singkat tentang deskripsi informal dari sesuatu sesuai use case. Kemudian ada related use case yang berisi daftar use case yang berhubungan dengan use case tersebut. Kemudian ada steps yang berisikan menjelaskan setiap langkah yang dijalankan pada use case tersebut. Kemudian ada post condition yang berisikan kondisi sistem setelah use case dijalankan. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari use case scenario. Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan contoh dari use case diagram yang kemudian nantinya dapat dijelaskan menggunakan use case scenario. Pada kelompok sebelumnya telah dijelaskan mengenai use case diagram. Kemudian use case scenario dapat digunakan untuk menjelaskan dari diagram tersebut. Bisa terlihat terdapat dosen, mahasiswa, dan administrator sebagai aktornya, kemudian ini merupakan sistemnya. Nah, ini merupakan contoh pengaplikasian dari use case scenario. Bisa dilihat nama use case-nya absensi, aktornya mahasiswa, deskripsinya sebagai dokumentasi untuk mahasiswa yang sudah mengikuti atau memasuki perkuliahan. Ini ada mahasiswa, dosen, administrator. Kemudian skenario utamanya, kondisi awalnya terdapat user atau mahasiswa sudah login, kemudian aksi-aksinya di sini dapat dicatat, yakni seperti memilih menu absen, menampilkan form absensi, input data absensi, menyimpan data absensi ke dalam database, dan kondisi akhirnya data absensi tersimpan ke dalam database. Bisa terlihat bahwa di sini memiliki hasil aksi reaksi seperti saat memilih menu absensi, reaksi dalam sistemnya nanti menampilkan form absensi. Demikian pula pada input data absensi, nanti outputnya akan menyimpan data absensi ke dalam database. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.